Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai luas permukaan prisma. Untuk lebih jelasnya, kita simak video berikut ini. Asal-usul rumus luas permukaan prisma. Nah, jadi pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai rumus luas permukaan prisma itu didapatkan dari mana dan apa rumus luas permukaan prisma itu. Nah, di sini ada gambar prisma segitiga. Kenapa prisma segitiga? Karena alasnya berbentuk segitiga. Ya, di sini ada prisma segitiga A, B, C, D, E, F yang jika kita buka maka akan terbentuk jaring-jaring prisma yang seperti ini. Nah, coba kita perhatikan jaring-jaring prisma segitiga ini. Ya, di sini ternyata terlihat bahwa ada dua segitiga yang kongruen yang merupakan bidang alas dan tutup prisma, ya, yakni segitiga A, B, C dan segitiga D, E, F. Nah, sementara itu juga terdapat rusuk CF yang sama dengan AD, sama dengan BE, dan sama dengan CF. Nah, sehingga dari sini luas permukaan prisma didapatkan yaitu dengan cara luas segitiga ABC ditambah luas segitiga DEF ditambah luas CADF ditambah luas ABED dan ditambah luas BCFE. Nah, sama dengan karena luas segitiga ABC dan segitiga DEF ini kongruen, maka bisa kita tuliskan 2 kali luas segitiga ABC ditambah luas CADF ya. Nah, kalau di sini kita amati bahwa ini itu termasuk bangun datar ya. Bangun datar apa? Persegi panjang ya. Rumusnya panjang kali lebar. Nah, jadi luas CADF itu di sini bisa CA kalikan AD ya. Ya, luas CADF itu CA kalikan AD. Kemudian luas ABED itu AB kalikan BE. Nah, untuk luas BCFE itu BC dikalikan CF. Nah, jadi kita tuliskan di sini 2 kali luas segitiga ABC ditambah CA kali AD ditambah AB dikalikan BE ditambah BC kalikan CF. Nah, dari ini CF, AD, BE, CF ini yang sama panjangnya ya. Ini kesimpulannya nih. Maka kita bisa hanya menuliskan AD-nya saja ya. Jadi dari CA kalikan AD ditambah AB kalikan BE ditambah BC kalikan CF bisa kita tuliskan CA ditambah AB ditambah BC dikalikan AD. Nah, kita tuliskan seperti ini. 2 kali luas segitiga ABC ditambah CA ditambah AB ditambah BC dikalikan AD. Nah, CA ditambah AB ditambah BC ini merupakan keliling segitiga ABC. Maka kita bisa tuliskan 2 kali luas segitiga ABC ditambah keliling segitiga ABC dikalikan AD. AD itu tinggi prisma ya. AD ini tinggi prisma. Ya, jadi sama dengan luas segitiga ABC ya. Segitiga ABC ini merupakan alas dari prisma. Maka kita bisa tuliskan dengan 2 kali luas alas ditambah keliling alas kalikan tinggi. Nah, jadi luas permukaan prisma itu 2 kali luas alas tambah keliling alas kalikan tinggi. Dengan demikian, secara umum luas permukaan prisma adalah 2 kali luas alas ditambah keliling alas dikalikan tinggi. Ya, seperti itu. Ya, untuk selanjutnya ada latihan soal. Soal yang pertama, sebuah prisma tegak mempunyai alas segitiga yang panjang sisi-sisinya 5 cm, 12 cm, dan 13 cm. Jika tinggi prisma 20 cm, maka luas permukaan prisma tersebut adalah titik-titik cm persegi. Nah, langkah penyelesaiannya biar memudahkan kita dalam mengerjakan, boleh nih kita gambar dulu prismanya sebenarnya seperti apa sih bentuknya, seperti itu. Ya, di sini kita bisa gambarkan, di sini ada prisma tegak dengan alas segitiga ya. Alasnya itu ukurannya ada panjangnya ada 5, 12, dan 13. Nah, pasti yang paling panjang ini merupakan sisi miring. Ya, 13 ini merupakan sisi miring ya. Jadi kita tahu bahwa di sini itu alasnya itu 5 dan tingginya itu 12 buat segitiga ini ya. Kat alasnya. Jadi langsung saja bisa kita hitung luas permukaan prismanya.
Luas permukaan prisma itu rumusnya 2 kali luas alas ditambah keliling alas dikalikan tinggi. Sama dengan 2 kali setengah kali alas kali tinggi. Kenapa setengah kali alas kali tinggi? Jadi di sini tuh mengikuti alasnya. Karena di sini alasnya segitiga, maka di sini memakai luas segitiga, setengah alas kali tinggi ditambah keliling alas kali tinggi. Sama dengan 2 kali setengah. Di sini ya kita simbolkan dengan ABC ya. Ya bebas ya, bisa menyimbolkan dengan apa saja. Ya langsung saja di sini sama dengan 2 kali setengah kali alasnya itu 5, tingginya itu 12 ditambah kelilingnya. Berarti sisi-sisi dari segitiga itu kita jumlahkan. Jadinya 12 ditambah 5 ditambah 13. Dikalikan 20. 20 itu apa? 20 itu tinggi prisma yang sudah diketahui ya. Ya, jadi sama dengan ini 2 kali setengah ini tinggal 1 ya. Berarti kita hitung aja ini. 5 kali 12 itu 60. 12 tambah 5 tambah 13 itu 30 dikalikan 20. Nah, ini dikerjakan dulu, jadinya 30 dikalikan 20 itu 600. 60 ditambah 600 itu 660 cm persegi. Nah, jadi luas permukaan prisma tersebut adalah 660 cm persegi. Ya, untuk selanjutnya, latihan soal yang kedua. Diketahui luas permukaan prisma segi 4 adalah 256 cm persegi. Alas prisma tersebut berbentuk persegi panjang dengan ukuran panjang 5 cm dan lebar 4 cm. Tentukan tinggi prisma tersebut. Ya, langkah penyelesaiannya kita tuliskan terlebih dahulu apa yang sudah diketahui ya. Jadi di sini sudah diketahui bahwa luas permukaan prisma segi 4 itu 256 cm persegi. Kemudian diketahui juga panjang alas itu 5 cm dan lebar alas 4 cm. Nah, untuk bisa menjawab tinggi prisma, kita bisa menyelesaikannya menggunakan rumus luas permukaan prisma. Yakni rumusnya 2 kali luas alas ditambah keliling alas dikalikan tinggi. Jadi di sini kita masukkan nilai dari luas permukaan prisma, yakni 256 sama dengan 2 kali panjang kali lebar. Kenapa panjang kali lebar? Karena luas alasnya itu berbentuk persegi panjang. Nah, terus ditambah 2 kali panjang tambah lebar kali tinggi. Nah, 2 kali panjang tambah lebar ini merupakan rumus dari keliling alas persegi panjang. Ya, setelah itu tinggal kita masukkan saja angka-angka yang sudah diketahui ya, angka dari luas permukaan prisma dan panjang alas dan juga lebar alas. Jadi di sini langsung saja 256 sama dengan 2 kali 5 kali 4 ditambahkan 2 kali 5 tambah 4 dikalikan tinggi. Nah, yang dalam kurung kita kerjakan ya. 2 kali 5 kali 4 itu sama dengan 40. Kemudian 5 tambah 4 itu sama dengan 9. Nah, jadi di sini ada 256 sama dengan 40 ditambah 2 kali 9 dikalikan tinggi. Sama dengan 256 sama dengan 40 ditambahkan 2 kali 9 itu 18 kalikan tinggi. Nah, 40 di ruas kanan jika dipindah ke ruas kiri, maka akan berubah nilainya menjadi negatif. Jadi di sini 256 dikurangi 40 sama dengan 18 kali tinggi. 256 dikurangi 40 itu 216, berarti sama dengan 216 sama dengan 18 kali tinggi. Nah, tinggi di sini bisa dicari dengan cara 216 dibagi 18. 216 dibagi 18 itu 12. Nah, jadi tinggi prisma tersebut adalah 12 cm. Ya, latihan soal selanjutnya. Soal yang ketiga. Perhatikan gambar prisma segitiga siku-siku di samping. Tentukan luas permukaan prisma tersebut. Ya, langkah penyelesaiannya untuk mencari luas permukaan prisma segitiga ini, maka terlebih dahulu kita harus mencari panjang AB dengan cara teorema Pythagoras, yaitu AB kuadrat sama dengan AC kuadrat ditambah BC kuadrat.
panjang AC itu 4 dan panjang BC 3. Nah, jadi AB kuadrat itu sama dengan 4 kuadrat ditambah 3 kuadrat. AB kuadrat sama dengan 4 kuadrat itu 16, ditambah 3 kuadrat itu 9. Jadinya 16 ditambah 9 itu 25. AB-nya itu sama dengan akar 25. AB itu 5. Nah, jadi kita sudah tahu nih, ternyata panjang AB itu 5. Sehingga luas permukaan prisma itu bisa kita cari ya. Dengan cara rumusnya 2 kali luas alas ditambah keliling alas dikalikan tinggi sama dengan 2 kali setengah kali alas kali tinggi ditambah keliling alas kali tinggi sama dengan 2 kali setengah alasnya itu BC, tingginya itu CA ya, terus ditambah keliling alas AB ditambah BC ditambah CA dikalikan BE, tinggi prisma. Ya, tinggal kita masukkan saja angka-angkanya. Sama dengan 2 kali setengah kali 3 kali 4 ditambah 5 tambah 3 tambah 4 dikalikan 8. Ya, 2 kali setengah 1 kali 3 3 kali 4 12 ditambah 5 tambah 3 8 8 tambah 4 12 dikalikan 8. Nah, ini dikerjakan dulu, jadinya 12 dikalikan 8 96 sama dengan 96 ditambah 12 itu sama dengan 108. Nah, jadi luas permukaan prisma ini adalah 108 cm persegi. Ya, untuk selanjutnya ada latihan soal HOTS. Ya, soal HOTS itu sebenarnya soal apa sih? Soal HOTS itu merupakan jenis soal yang dalam pengerjaannya memerlukan kemampuan analisis yang tinggi. Nah, di sini dicontohkan ada soal yakni sebuah prisma memiliki alas berbentuk persegi panjang dengan perbandingan ukuran panjang dan lebarnya adalah 3:2. Jika tinggi prisma adalah 30 cm dan luas permukaan prisma adalah 1392 cm persegi, tentukan ukuran panjang dan lebar alas prisma tersebut. Ya, langkah penyelesaiannya, kita tuliskan dulu apa yang sudah diketahui di soal ya. Jadi di soal itu sudah diketahui luas permukaan prisma itu 1392 cm persegi, kemudian diketahui juga tinggi prisma 30 cm, dan perbandingan panjang dan lebarnya itu 3:2. Nah, di sini kita misalkan panjang alas adalah 3Y dan lebar alas adalah 2Y. Nah, dari rumus luas permukaan prisma, maka akan didapat nilai Y itu sebagai berikut. Ya, luas permukaan prisma itu rumusnya 2 kali luas alas ditambah keliling alas dikalikan tinggi. Nah, luas permukaan prismanya tadi sudah diketahui 1392 ya. Tinggal kita tuliskan saja 1392 sama dengan 2 kali panjang kali lebar ditambah 2 kali panjang tambah lebar kali tinggi. Kemudian sama dengan 1392 sama dengan 2 kali panjangnya tadi kita misalkan dengan 3Y, langsung saja kita tuliskan ke sini. Jadinya 2 kali 3Y dikalikan lebarnya itu 2Y. Nah, ditambah 2 kalikan 3Y ditambah 2Y dikalikan 30. Ya, jadi lanjutannya di sini 2 kali 3Y kali 2Y. 2 kali 3Y itu 6Y, 6Y kali 2Y itu 12Y kuadrat. Ditambah 2 kali 3Y ditambah 2Y. 3Y ditambah 2Y itu 5Y, terus dikalikan 30. Nah, sama dengan 1392 sama dengan 12Y kuadrat ditambah 2 dikalikan 5Y itu 10Y dikalikan 30 jadinya 300Y. Nah, dari sini kita tahu nih ada 1392 sama dengan 12Y kuadrat ditambah 300Y. Nah, kita sama dengankan dengan 0, maka akan menjadi bentuk persamaan kuadrat ya. Di sini ada 12Y kuadrat
ditambah 300Y dikurangi 1392 sama dengan 0. Ya, untuk selanjutnya, bentuk dari persamaan kuadrat ini 12Y kuadrat ditambah 300Y dikurangi 1392 sama dengan 0. Kita rubah menjadi bentuk persamaan kuadrat yang paling sempurna, yaitu dengan cara membaginya dengan 12. Nah, maka 12Y kuadrat dibagi 12 itu Y kuadrat, 300Y dibagi 12 itu 25Y, negatif 1392 dibagi 12 itu negatif 116, 0 dibagi 12 itu 0. Nah, kita sudah dapatkan bentuk persamaan kuadrat yang sederhana ya, yakni Y kuadrat ditambah 25Y dikurangi 116 sama dengan 0. Nah, langkah selanjutnya, kita akan memfaktorkan bentuk persamaan kuadrat ini. Nah, bagaimana cara memfaktorkan? Nah, cara memfaktorkannya, ternyata bentuk persamaan kuadrat ini tuh mengikuti bentuk umum persamaan kuadrat AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0. Untuk nilai A-nya itu sama dengan 1. Nah, pemfaktorannya itu dengan cara mencari dua angka yang jika ditambahkan itu menghasilkan B. Hasilkan B ya. Nah, B di sini berarti berapa? Iya, betul, 25. Jadi, dua angka yang jika dijumlahkan itu menghasilkan 25. Nah, kemudian jika dikalikan itu menghasilkan C. Nah, C di sini itu negatif 116. Jadi, dua angka itu jika dikalikan menghasilkan negatif 116. Nah, kira-kira angka berapa? Nah, dua angka yang memenuhi itu adalah negatif 4 dan 29. Nah, setelah kita tahu nih, langsung saja kita aplikasikan ke faktornya. Jadinya, Y dikurangi 4 dikalikan Y ditambah 29 sama dengan 0. Nah, jadi faktor dari Y kuadrat ditambah 25Y dikurangi 116 sama dengan 0 adalah Y dikurangi 4 dikalikan Y ditambah 29 sama dengan 0. Nah, kalau belum yakin, kita bisa mengecek ulang nih. Bagaimana cara mengeceknya? Cara mengeceknya, yang ini ya, Y dikalikan Y, ya, depan dikalikan depan, min 4 dikalikan 29, jadinya belakang kali belakang, terus ini, min 4 dikalikan Y, ditambah Y dikalikan 29. Yuk, kita hitung. Y dikalikan Y kuadrat. Min 4 dikalikan 29. Min 116. Min 4Y ditambah 29Y, jadinya 25Y ya. Jadi benar ya, bahwa dua angka yang memenuhi itu adalah negatif 4 dan 29. Nah, selanjutnya kita cari nilai Y. Nah, bagaimana cara mencari nilai Y? Nilai Y itu bisa dicari dengan faktor ini kita sama dengankan dengan 0 ya. Ada dua faktor nih. Yang pertama dulu, Y dikurangi 4 sama dengan 0. Berarti Y sama dengan 4. Nah, untuk faktor yang kedua sama disamakan dengan 0 juga. Jadinya Y ditambah 29 sama dengan 0. Jadinya Y sama dengan negatif 29. Nah, karena Y ini negatif 29 ya, jadi artinya itu bernilai negatif. Nah, karena luas itu tidak mungkin bernilai negatif, maka yang kita pilih adalah nilai Y yang bernilai positif, yaitu Y sama dengan 4. Nah, dari sini kita sudah tahu bahwa nilai Y itu sama dengan 4. Nah, tinggal kita masukkan ke ukuran panjang dan ukuran lebar. Nah, tadi kita sudah memisahkan bahwa ukuran panjang itu 3Y. Nah, tinggal kita masukkan saja nilai Y-nya, jadinya 3 kalikan 4 sama dengan 12. Nah, untuk ukuran lebarnya itu 2Y, berarti 2 dikalikan 4 sama dengan 8. Nah, dari sini kita sudah tahu nih bahwa ukuran panjangnya itu 12 cm dan ukuran lebarnya itu 8 cm. Ya, selanjutnya agar kita yakin bahwa panjang alas prisma itu 12 cm, kemudian lebar alas prisma itu 8 cm, maka kita bisa cek ulang luas permukaan prisma itu harus 1392 cm persegi dengan panjangnya 12 dan lebarnya 8. Ya, langsung saja coba kita terapkan ya. Luas permukaan prisma itu rumusnya 2 kali luas alas ditambah keliling alas kali tinggi, maka sama dengan 2 kali panjang kali lebar ditambah 2 kali panjang tambah lebar kalikan tinggi.
Ya, panjangnya tadi 12, lebarnya 8, tinggal kita masukkan saja angka-angkanya. Kemudian tinggi prismanya itu 30. Nah, 2 kali 12 dikali 8 itu 192. Kemudian 2 kali 12 ditambah 8 dikalikan 30. 12 kali 8-nya ini dikerjakan terlebih dahulu. Jadinya 12 ditambah 8 itu 20. Nah, 2 dikalikan 20 itu 40, 40 dikalikan 30 itu 1200. Nah, jadi 192 ditambah 1200 itu 1392. Nah, jadi terbukti benar ya bahwa luas permukaan prisma itu 1392 dengan panjang alas prismanya itu 12 cm dan lebar alas prismanya itu 8 cm. Ya, untuk selanjutnya ada asah pemahaman. Nah, soal di sini sebenarnya sama jenisnya seperti yang sudah dibahas ya, hanya beda angka saja. Jadi bisa untuk mengasah pemahaman ya. Ada 3 soal, silahkan dikerjakan ya. Soal yang pertama, sebuah prisma tegak mempunyai alas segitiga yang panjang sisi-sisinya 9 cm, 12 cm, dan 15 cm. Jika tinggi prisma 20 cm, maka luas permukaan prisma tersebut adalah titik-titik cm persegi. Soal yang kedua, diketahui luas permukaan prisma segi 4 adalah 340 cm persegi. Alas prisma tersebut berbentuk persegi panjang dengan ukuran panjang 8 cm dan lebar 5 cm. Tentukan tinggi prisma tersebut. Nah, soal yang ketiga, yang terakhir ini, perhatikan gambar prisma segitiga siku-siku di samping ini. Tentukan luas permukaan prisma tersebut ya. Selamat mengerjakan, selamat belajar, tetap jaga kesehatan ya. Semoga asah pemahaman ini benar-benar bisa menambah pemahaman. Ya, terima kasih dan selamat belajar. Semoga dimudahkan dalam memahami materi dan juga dalam mengerjakan soal-soal. Tetap jaga kesehatan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.